AC Milan konfirmasi bakal perpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic. Kebersamaan Zlatan Ibrahimovic dan AC Milan bakal lebih berlanjut. Sang striker Gaek dilaporkan bakal mendapatkan kontrak baru dari manajemen Rossoneri dalam waktu dekat ini. Striker berusia 40 tahun itu sudah memasuki musim ketiga dalam periode kedua di AC Milan. Ia kembali membela Rossoneri pada awal tahun 2020 silam setelah kontraknya habis di La Galaxy. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Zlatan Ibrahimovic masih tampil heroik di skuad Rossoneri. Ia masih produktif untuk mencetak gol bagi Il Diavolo Rosso. Kontrak Zlatan Ibrahimovic akan berakhir di musim panas nanti, sehingga saat ini muncul beberapa spekulasi terkait masa depan sang pemain. Direktur olahraga AC Milan, Paolo Maldini baru-baru ini angkat bicara terkait masa depan Zlatan Ibrahimovic. Ia mengkonfirmasi bahwa sang striker masih ingin bertahan di San Siro. Ia menyebut pihak Milan dengan senang hati mempertahankan sang striker karena mereka menilai Zlatan masih bisa berkontribusi untuk tim mereka. Dia, Ibrahimovic, ingin bermain satu musim lagi bersama kami, dan kami tidak pernah keberatan dengan keinginannya itu, ujar Maldini. Menurut Maldini, saat ini pihaknya sedang menjalin kontak dengan agen Zlatan. Mereka mendiskusikan kontrak baru sang striker. Maldini menegaskan pihaknya dengan terbuka menyebut Zlatan ingin bertahan di San Siro. Saat ini kami sedang berdiskusi dengan Zlatan terkait kontrak baru itu. Semuanya tergantung pada dirinya saat ini, ujarnya. Gattuso muncul dalam diri Tonali saat semprot Dumfries yang paksa bangun Theo Hernandez. Laga besar AC Milan versus Inter Milan pada pekan ke-24 menyisakan satu cerita yang membuat Milanisti tersenyum. Sandro Tonali terlihat kerasukan Gennaro Gattuso dalam pertandingan tersebut. Pertandingan Liga Italia pekan ke-24 menyajikan laga seru antara AC Milan dengan Inter Milan yang berjulukan Derby della Madonnina pada hari Minggu dini hari. AC Milan berhasil keluar sebagai pemenang setelah melakukan comeback insel dengan skor 2-1. Dua gol Rossoneri diborong oleh Oliver Giroud setelah sebelumnya Inter Milan memimpin 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ivan Perisic. Kemenangan AC Milan ini juga bisa terjadi karena andil besar Sandro Tonali dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Pada babak pertama, mantan pemain Brescia itu sempat mengancam gawang Samir Handanovic lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Gol pertama AC Milan juga berkat andil Sandro Tonali yang memberikan umpan kepada Brahim Diaz sebelum Oliver Giroud memanfaatkan bola muntah dari tendangan Diaz. Saat AC Milan sudah memimpin 2-1 dan memasuki menit-menit akhir, Sandro Tonali menunjukkan aksinya yang mengingatkan pada Milanisti kepada legenda hidup Gennaro Gattuso. Jurnalis asal Italia, Pietro Balso Porta membagikan sebuah video yang menunjukkan Tonali kerasukan Gattuso di pertandingan serat gengsi tersebut. Dalam video tersebut, terlihat bek Milan Denzel Dumfries menghampiri dan memaksa Theo Hernandez agar segera bangun setelah sempat terjatuh karena waktu bertanding sudah hampir habis. Melihat kejadian itu, Sandro Tonali menghampiri Denzel Dumfries dan Theo sedang tarik-tarikan tangan dan mencoba memenangkan keduanya. Namun Dumfries ngeyel untuk membangunkan Theo dan membentak Tonali. Entah ada angin apa, Tonali langsung balas membentak Dumfries, bahkan terlihat lebih keras dan sangar. Adu mulut pun terjadi hingga hampir sempat saling dorong. Tonali akhirnya membantu Theo untuk bangun sembari tetap cekcok dengan Dumfries yang mulai berjalan menjauh. Aksi Tonali ini membuat para Milanisti teringat pada Gennaro Gattuso. Seperti yang kita ketahui, Gennaro Gattuso merupakan salah satu pemain yang paling temperamen di lapangan ketika masih aktif menjadi pesepak bola. Gattuso tak akan ragu untuk berdiri di garda terdepan jika ada rekannya yang terlibat dalam perselisihan. Tonali sendiri memang mengidolakan Gattuso sejak masih kecil dan berharap bisa bermain seperti sang idola di AC Milan. Tak disangka, mimpi itu tercapai. Yang saat ini berusia 20 tahun, ia pun juga mewarisi nomor punggung milik Gattuso 8. Giroud bangga jadi penentu kemenangan Milan atas Inter. Striker AC Milan Oliver Giroud bangga bisa menjadi penentu kemenangan timnya atas Inter Milan dalam pertandingan berjuluk Derby Milan di Stadion Giuseppe Meazza pada Ahad dini hari. Dua gol balasan, Giroud pada babak kedua membawa Rossoneri menang 1-2 setelah sempat tertinggal di babak pertama melalui gol Ivan Perisic. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, ini adalah laga spesial. Anda memenangkan derby, kami berjuang pada babak pertama, tapi setelah istirahat selama 45 menit kami kembali bermain, kata internasional Prancis tersebut dikutip dari Tribal Football. Giroud mengaku gol pertamanya sekaligus penyama kedudukan sedikit berbau keberuntungan. Namun, gol penentu kemenangan berasal dari umpan yang bagus dari Calabria. Ia pun senang dengan melihat penggemarnya gembira, sekaligus bangga kepada timnya yang tak mengenal menyerah. Kami mencetak gol di dalam kotak. Jadi memang benar saya sedikit terisolasi di babak pertama, tetapi seluruh tim tidak bermain bagus dan kami tahu itu.
Kami membuktikan semangat tim kami yang hebat setelah jeda dan kami kembali, kata Giroud. Kemenangan ini membuat Milan hanya terpaut satu angka dengan Inter yang duduk di puncak klasmen. Menurut Giroud, ini kesempatan menempel ketat Inter dan pada momen tertentu merebut posisi tersebut. Ia menegaskan masih banyak waktu untuk mewujudkan itu semua. Giroud yang didatangkan dari Chelsea tersebut ingin rekan-rekan segera melupakan kemenangan tersebut dan fokus ke laga berikutnya. Sambil memenangkan setiap pertandingan, Giroud akan terus menantikan hasil yang diraih Nerazzurri. Bayar Nazar, Stefano Pioli tanpa cerutu Tusani sebulan ke depan. Merokok udah jadi kebiasaan Allenatore AC Milan Stefano Pioli. Apalagi saat ia disodori cerutu asli dari Tusani. Ya, cerutu dari Tusani atau disebut sebagai Toscano itu merupakan produk cerutu terbaik di Italia, Swiss hingga Austria. Fans beratnya termasuk Pioli, bahkan istri Pioli bernama Barbara tidak kuasa membuat Pioli berhenti merokok. Dalam sebuah wawancara dengan Calcio Mercato ketika masih menangani Chievo Verona, Pioli mengaku bahwa merokok adalah salah satu aktivitas rutinnya. Jalan-jalan dengan Mel, anjing Labrador peliharaannya, dan merokok cerutu, ungkap Pioli ketika itu. Tapi setelah kemenangan AC Milan dalam derby della Madonnina kemarin, Pioli tidak akan menjalani kebiasaan merokok, sebab pria 65 tahun itu telah mengucapkan nazar sebelum derby Milan kemarin, yaitu dia tidak akan merasakan lagi cerutu Tuscany jika Rossoneri sukses mempecundangi Nerazzurri. Aku akui itu nazar memang agak konyol. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk menjalankannya, ungkap Pioli. Bersama Pioli, Rossoneri mampu mengalahkan Inter back-to-back dengan status sebagai tim tandang. Saat Giornata keempat Serie A musim lalu, AC Milan pun mempecundangi Inter yang sama dengan skor 2-1. Tapi, nazar Pioli untuk tidak lagi menghisap cerutu Tusani ternyata tidak selamanya, tapi hanya dalam 4 pekan ke depan. Selama sebulan ke depan berhenti merokok. Siapa tahu mungkin hal itu bakal berefek bagus terhadap kesehatanku, sambungnya. Gara-gara kebiasaan merokok, nafas Pioli saat berlari pun sering kali terengah-engah. Seperti pengakuan Pioli ketika dia berlari dari bangku cadangan ke arah selebrasi anak asuhnya saat gol kedua Oliver Giroud. Sepertinya lebih baik aku tidak lagi melakukannya, ucapnya. Pioli bukan satu-satunya pelatih Serie A yang kecanduan cerutu Tuscany. Allenatore SS Lazio, Maurizio Sarri yang dikenal sebagai perokok berat juga mengemari cerutu Toscano.